Jauh ribuan tahun lalu, wajar kalau nenek moyang kita paranoid. Mereka nggak punya apa-apa selain lari atau senjata sederhana, mentok-mentok pakai api. Makanya mereka butuh kelompok. Satu orang berjalan di padang rumput mungkin berakhir di kawanan singa. Tapi kalau 25 orang, saya akan lawan. Untuk memperkuat kelompok, lama-kelamaan manusia mulai menciptakan simbol untuk menegaskan kelompok kami dan kelompok manusia di hutan sebelah. Meskipun zaman sudah berubah, manusia sudah tidak hidup di alam liar lagi. Naluri berkelompok masih ada di DNA kita. Bagaimana akhirnya naluri bertahan hidup ini jadi ajang kita untuk saling berkelahi dalam fanatisme? Fanatisme mau bagaimanapun bentuknya, pasti ada satu benang merah yang sama, yaitu berkelompok. Manusia bukanlah spesies yang berevolusi untuk hidup sendirian. Seperti kerabat primata terdekatnya, nenek moyang manusia mengandalkan kehidupan berkelompok untuk bertahan hidup. Karena memang hidup dalam kelompok memberikan banyak keuntungan. Kalau ada hewan buas, mereka bisa dapat perlindungan. Kalau lapar, mereka bisa berburu bersama-sama, yang jauh lebih mudah kalau bekerja sama. Kalau ada informasi penting, mereka bisa saling memberitahu. Belum lagi masalah mengurus anak yang akan kerepotan kalau cuma sendirian. Oleh karena itu, individu yang mampu membangun hubungan sosial yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan keturunannya dibandingkan mereka yang hidup terisolasi. Dari sinilah prinsip evolusi bekerja. Kalau kita lihat di alam, manusia bukanlah satu-satunya yang suka kumpul-kumpul. Jadi, jangan-jangan akar perilaku sosial tersebut bahkan dapat ditelusuri jauh sebelum kemunculan Homo sapiens. Kalau kita lihat kamu, maksudnya saudara evolusioner kita sebagai great ape, yaitu simpanse, gorila, dan kera besar lainnya, kecuali orangutan. Mereka juga hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang erat, umumnya terdiri atas 3 hingga 7 individu yang saling memberikan perlindungan, dukungan, dan ikatan sosial. Kelompok kecil ini kemudian menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dengan puluhan anggota. Berdasarkan pola tersebut, hominin awal kemungkinan memiliki organisasi sosial yang serupa, yaitu rumah tangga kecil yang menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas. Struktur ini bahkan masih ada dalam bentuk rumah tangga manusia modern yang dipimpin oleh pasangan dan menjadi unit dasar dari kehidupan sosial. Rumah tangga khas manusia mulai berkembang sekitar 500.000 hingga 200.000 tahun yang lalu, bertepatan dengan evolusi Homo sapiens. Secara evolusi, pembentukan pasangan yang bekerja sama dalam membesarkan anak telah menghasilkan keluarga yang lebih stabil dibandingkan sistem sebelumnya. Ketika kedua orang tua berbagi peran dalam pengasuhan, akan lebih banyak anak yang bertahan hingga dewasa. Keberhasilan reproduksi yang lebih tinggi ini mendorong pertumbuhan populasi sekaligus memperkuat pentingnya kerjasama dalam kehidupan manusia. Rumah tangga kemudian menjadi pusat berbagai aktivitas penting, seperti makan, tidur, beristirahat, berbagi sumber daya, dan mengasuh anak. Sementara komunitas yang lebih besar menyediakan perlindungan, pertukaran informasi, dan kerjasama antar kelompok. Seiring berkembangnya kemampuan kognitif manusia, evolusi biologis diikuti oleh evolusi budaya dan evolusi sosial. Otak yang semakin kompleks memungkinkan manusia mempelajari pengalaman orang lain, mewariskan pengetahuan antar generasi, mengembangkan teknologi, serta akhirnya menciptakan bahasa yang mampu menyampaikan gagasan secara rinci. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, bahasa manusia menjadi semakin kompleks yang membuatnya melesat jauh dalam persaingan dengan hewan lain, yang akhirnya memungkinkan manusia membentuk komunitas yang jauh lebih besar daripada kelompok primata manapun. Melalui bahasa, manusia dapat membangun identitas bersama yang menciptakan kerjasama dalam kelompok meskipun anggotanya tidak lagi saling mengenal secara dekat. Dengan adanya bahasa, manusia mulai membentuk narasi. Dengan narasi, kita bisa membangun kelompok yang lebih besar lagi. Seorang Fir'aun bisa memimpin negeri dengan narasi bahwa ia dekat dengan Tuhan. Prajurit rela terjun ke medan perang hanya karena adanya satu narasi kebangsaan. Selama ribuan tahun, mekanisme yang dahulu membentuk nenek moyang manusia bertahan hidup dalam kelompok kecil inilah yang hingga kini masih membentuk perilaku sosial manusia, di mana untuk tetap berada di dalam kelompok membuat manusia memiliki kecenderungan mengikuti aturan-aturan dan norma-norma di dalam kelompok, kemudian membangun identitas kolektif dan pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi loyalitas yang sangat kuat, bahkan fanatisme.
Coba bayangkan ketika kalian sedang berada di sebuah grup WhatsApp, di mana biasanya setiap chat yang kalian kirim langsung mendapat balasan. Namun suatu hari, ketika kalian mengirim chat, tidak ada seorang pun yang meresponnya. Beberapa jam kemudian, anggota grup yang lain justru sibuk membicarakan hal lain seolah-olah chat kalian tidak pernah ada. Walaupun tidak ada ancaman fisik, sebagian besar orang akan mulai merasa tidak nyaman. Muncul berbagai pertanyaan di kepala, seperti, apa saya salah bicara? Apa mereka sedang marah? Atau bahkan, apa saya sudah tidak dianggap lagi? Perasaan seperti itu sebenarnya bukan sekedar baper. Reaksi tersebut merupakan warisan evolusi. Selama ratusan ribu tahun, di mana manusia tidak dapat bertahan hidup sendirian, nenek moyang kita bergantung pada kelompok, yang mana diterima oleh kelompok bukan cuma untuk membuat hidup lebih nyaman, tetapi menjadi syarat utama untuk tetap hidup. Sebaliknya, dikucilkan berarti kehilangan perlindungan, kehilangan akses terhadap makanan, dan kehilangan dukungan sosial. Peluang untuk bertahan hidup pun menjadi menurun. Tapi kenapa kita begitu? Kenapa perasaan tidak nyaman saat dikucilkan bisa muncul? Dari mana mereka datangnya? Meskipun kita lawan dengan positive thinking, hal itu hanya sekedar mensugesti diri sendiri. Ini semua mungkin bisa dijelaskan dengan meneliti pusat yang mengatur tubuh kita, yaitu otak. Karena tekanan seleksi alam berlangsung sangat lama, otak manusia berevolusi menjadi sangat peka terhadap hubungan sosial. Para peneliti menyebut kecenderungan ini sebagai need to belong, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sosial yang stabil. Kebutuhan ini bukan cuma keinginan memiliki teman, melainkan salah satu motivasi paling mendasar yang memengaruhi cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Selama seseorang merasa diterima, otak menganggap situasi sosialnya aman. Sebaliknya, ketika muncul tanda-tanda penolakan, berbagai mekanisme pertahanan mulai aktif. Ternyata, ketika otak diteliti dengan melakukan pemindaian, ada beberapa bagian otak yang lebih aktif ketika seseorang mengalami penolakan sosial. Salah satunya adalah anterior cingulate cortex. Penelitian menunjukkan bagian otak ini juga aktif ketika mendeteksi ancaman terhadap hubungan sosial. Dan yang lebih menarik lagi, penolakan sosial ternyata juga mengaktifkan bagian otak bernama insula. Padahal sebenarnya, ini adalah bagian otak yang ikut memproses rasa sakit fisik. Oleh karena itu, ungkapan sakit hati bukan sekedar kiasan. Karena ketika seseorang dipermalukan di depan umum, diabaikan oleh teman-temannya, atau dikucilkan dari suatu komunitas, otak merespon pengalaman tersebut dengan cara yang sangat mirip dengan ketika tubuh mengalami rasa sakit. Secara biologis, kehilangan hubungan sosial memang diperlakukan sebagai sesuatu yang serius. Namun ternyata, otak tidak hanya memiliki sistem pendeteksi ancaman. Otak juga memiliki mekanisme untuk mengurai dampak emosional dari penolakan tersebut. Salah satunya melibatkan ventrolateral prefrontal cortex. Ketika peneliti melakukan pemindaian pada otak orang-orang yang merasa dirinya kesepian, bagian otak ini justru akan sangat lebih aktif merespon emosi positif. Berkat mekanisme ini, setelah merasa ditolak, kebanyakan orang justru terdorong untuk memperbaiki hubungan, meminta maaf jika merasa bersalah, atau mencari kelompok lain yang bersedia menerima mereka. Artinya, mereka selalu ingin untuk berada di dalam sebuah kelompok. Mekanisme tersebut juga bekerja jauh lebih kuat pada masa remaja. Maka tidak aneh jika remaja sangat peduli terhadap pertemanan, lebih mudah membentuk kelompok atau geng, dan lebih sensitif terhadap penolakan. Karena pada usia tersebut, bagian otak yang mengendalikan emosi dan pengambilan keputusan belum berkembang sepenuhnya. Akibatnya, diterima atau ditolak oleh teman terasa jauh lebih penting dibandingkan pada orang dewasa. Selain cara kerja otak, berbagai hormon dan neurotransmitter juga mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengikuti kelompok. Serotonin diketahui berperan dalam pengambilan keputusan sosial dan meningkatkan kecenderungan individu menyesuaikan penilaiannya dengan pendapat orang lain. Di sisi lain, dopamin yang berhubungan dengan sistem penghargaan otak membuat penerimaan sosial terasa memuaskan. Sementara itu, oksitosin, hormon yang sering dikaitkan dengan kepercayaan dan ikatan sosial, terbukti meningkatkan kecenderungan seseorang mengikuti pendapat anggota kelompoknya, tetapi tidak memberikan pengaruh yang sama terhadap kelompok luar. Temuan ini menunjukkan bahwa ikatan sosial yang terbentuk selama evolusi tidak hanya membuat manusia lebih kooperatif, tetapi juga memperkuat loyalitas terhadap kelompok tempat mereka merasa menjadi bagian. Artinya, otak manusia memang berevolusi juga untuk mempertahankan hubungan sosial. Namun, hubungan sosial yang dibutuhkan bukan sekedar interaksi sesaat. Peneliti menjelaskan bahwa manusia membutuhkan hubungan yang berlangsung terus-menerus dengan orang-orang yang saling peduli satu sama lain. Itulah sebabnya, seseorang dapat merasa kesepian meskipun setiap hari bertemu banyak orang. Yang dibutuhkan bukan sekedar keramaian, melainkan perasaan bahwa dirinya benar-benar diterima sebagai bagian dari suatu kelompok.
Yang menarik, kebutuhan ini dapat muncul dengan sangat cepat. Bahkan ketika sekelompok orang baru saja dipertemukan, mereka mulai menggunakan istilah kami dan mereka. Seseorang yang baru bergabung dengan kelompok tertentu seringkali segera merasa memiliki identitas baru. Sedikit demi sedikit, identitas pribadi pun mulai menyatu dengan identitas kelompok. Lalu, apa hubungannya dengan fanatisme? Karena otak sangat takut kehilangan kelompok, manusia cenderung berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah anggota yang setia. Semakin penting sebuah kelompok bagi identitas seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya. Pada awalnya, seseorang hanya ingin diterima, namun semakin penting kelompok tersebut bagi identitas dirinya, semakin besar pula keinginan untuk mempertahankannya. Kritik terhadap kelompok mulai terasa seperti kritik terhadap diri sendiri. Itulah kenapa pendukung klub sepak bola seringkali merasa tersinggung ketika tim kesayangannya dihina. Fans IQ 78 mati-matian membela idolanya di media sosial, meskipun idolanya tidak kenal dengan dirinya. Pendukung tokoh politik kadang langsung menyerang siapapun yang memiliki pendapat berbeda. Ini karena kritik terhadap tokoh tersebut terasa seperti kritik terhadap kelompoknya sendiri. Ketika orang lain menyerang kelompok yang kita ikuti, otak seringkali menganggap serangan itu sebagai ancaman terhadap diri sendiri. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan harga diri yang lebih rendah biasanya lebih peka terhadap penilaian sosial. Mereka cenderung lebih memperhatikan apakah orang lain menerima atau menolak mereka. Akibatnya, mereka sering berusaha memperoleh pengakuan dengan semakin menunjukkan loyalitas kepada kelompoknya. Dalam beberapa kasus, bentuk loyalitas ini dapat berkembang menjadi fanatisme. Yang lebih menarik lagi, setelah seseorang merasa ditolak, otaknya justru menjadi lebih fokus mencari kesempatan untuk diterima kembali. Hal ini mudah sekali kita temui. Misalnya, seseorang yang baru saja dikeluarkan dari sebuah kelompok mungkin akan berusaha bergabung dengan kelompok lain yang mau menerimanya. Ia mulai lebih memperhatikan orang-orang yang bersikap ramah, mencari kelompok yang memiliki pandangan serupa, lalu perlahan menyesuaikan diri dengan norma kelompok tersebut. Atau mungkin dia akan membentuk kelompok baru sebagai tandingan dari kelompok sebelumnya. Dari sudut pandang evolusi, perilaku ini sangat masuk akal. Bagi nenek moyang kita, kembali menjadi bagian dari suatu kelompok jauh lebih menguntungkan daripada hidup sendirian. Namun, keinginan untuk diterima dapat membuat seseorang semakin sulit menerima kritik terhadap kelompoknya, semakin mudah mengikuti pendapat mayoritas, dan semakin rela membela kelompok tersebut tanpa mempertanyakan apakah kelompok itu benar atau salah. Mekanisme yang dahulu membantu manusia bertahan hidup dapat berubah menjadi benih munculnya perilaku fanatik, dan mereka nyaman dengan itu. Tapi, bukankah zaman purba sudah berlangsung ratusan ribu tahun lalu? Kenapa warisan nenek moyang kita ini masih ada sampai sekarang? Padahal kita sudah hidup di zaman yang berbeda. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, jika manusia modern tidak lagi hidup di padang rumput dan tidak perlu berburu bersama setiap hari, mengapa kita masih memiliki naluri yang begitu kuat untuk menjadi bagian dari suatu kelompok? Mengapa kita masih begitu peduli dengan penerimaan sosial, bahkan sampai rela membela kelompok secara berlebihan? Kalau mau jawaban singkat, karena kita memang butuh. Zaman modern tidak membuat manusia terbebas dari ketergantungan terhadap kelompok. Justru dibandingkan nenek moyang kita, kehidupan kita saat ini malah bergantung pada kerjasama dalam skala yang jauh lebih besar. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Makanan yang kita makan berasal dari petani, pupuk dibuat oleh industri kimia, benih dikembangkan oleh para peneliti, hasil panen diangkut oleh sopir truk, dijual oleh pedagang, lalu dibeli oleh konsumen. Listrik yang kita gunakan bergantung pada teknisi, insinyur hingga operator, air bersih, rumah sakit, sekolah, internet, jalan raya, dan lain-lain. Bahkan kebutuhan untuk satu orang manusia saja di zaman modern hanya dapat berjalan ketika jutaan orang bekerja sama dalam sebuah sistem yang sangat kompleks. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan bernegara. Kita mempercayakan keamanan kepada polisi dan tentara, penegakan hukum kepada lembaga peradilan, pendidikan kepada guru dan sekolah, serta pelayanan kesehatan kepada dokter dan tenaga medis. Bahkan uang yang kita gunakan setiap hari hanya memiliki nilai karena seluruh masyarakat sepakat mempercayai sistem yang sama. Tanpa adanya kerjasama dalam kelompok yang sangat besar, negara modern tidak akan dapat berfungsi. Jika nenek moyang Homo sapiens bergantung pada sekitar 50 hingga 150 anggota kelompoknya untuk bertahan hidup, manusia modern justru bergantung pada jutaan bahkan ratusan juta orang yang tidak pernah kita kenal secara langsung. Lalu, mengapa otak kita masih bereaksi seolah-olah hidup di zaman purba? Jawabannya, karena evolusi berlangsung jauh lebih lambat daripada perubahan lingkungan. Jangan pernah lupakan bahwa sekitar 300.000 tahun, Homo sapiens hidup sebagai pemburu pengumpul yang butuh kelompok.
Sementara pertanian baru muncul sekitar 12.000 tahun yang lalu, sedangkan revolusi industri baru muncul sekitar 2 abad yang lalu. Bahkan internet dan media sosial baru berusia beberapa puluh tahun. Jika dilihat dari perbandingannya saja, secara evolusioner, manusia lebih lama menjalani masa sebagai pemburu pengumpul. Dalam skala evolusi, perubahan dari pertanian menuju modern terjadi seperti kedipan mata. Akibatnya, meskipun dunia telah berubah drastis, sebagian besar mekanisme biologis kita masih membawa warisan purbakala. Naluri purba ini kemudian menemukan objek-objek baru. Jika dahulu manusia mempertahankan kelompok pemburu, kini mekanisme yang sama diarahkan kepada klub sepak bola, tokoh politik, organisasi, komunitas, agama, hingga penggemar artis. Semakin kelompok tersebut menjadi bagian dari identitas seseorang, semakin kuat pula dorongan untuk membelanya. Seleksi alam tidak membentuk manusia agar selalu berpikir objektif, melainkan agar mampu bertahan hidup. Manusia adalah bagian dari alam. Apa yang kita rasakan dan alami juga bagian dari alam. Kita tidak bisa melampaui hukum alam. Kita juga berevolusi. Kita juga punya dorongan yang sama dengan makhluk hidup lain. Makan, mempertahankan hidup, dan melanjutkan genetik dengan bereproduksi. Kita adalah hewan yang suka berkumpul. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Azman. Bang, maaf ya cuma segini. Nggak apa-apa, aku boleh request bahas Amter nggak bang? Menarik sih, mungkin lain kali bisa kita bahas. Kemudian dari Dindui. Keren banget pengetahuannya, banyakin video kayak gini ya, hehe, semangat. BTW ini video yang mana maksudnya ya? Tapi nggak apa, terima kasih juga. Terima kasih dukungannya teman-teman semua. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti untuk kami dalam membuat konten-konten ke depannya.